itu kan tahlilan wonten kata wonten sing 1000 nyatus kali mendan itu ceritanya Nah, apa usulnya? begini, kata tahlil itu dari kata la ilaha illallah, itu tahlil. Sebenarnya urut-urutan tahlil itu yang menciptakan bukan orang Indonesia. Tahlil itu diciptakan, kalau nggak salah ya, saya pernah baca buku di Suara Merdeka yang wartawan dari Suara Merdeka itu diutus ke Samarkand, daerahnya Imam Bukhari. Nah, di sana di Uni Soviet. Nah, di situ ada yang sekarang namanya di Colo tuh, di Colo tuh apa nama makam-makam apa itu yang makam yang di atas hotel itu. Nah, itu diciptakan oleh orang Samarkand dengan urut-urutan sebagai zikir. Jadi urut-urutan tahlil itu yang menciptakan adalah orang Samarkand, ya, dan yang mengamalkan justru orang Indonesia. Karena tradisi orang Jawa, kita telisik ketika Prabu Hayam Wuruk yang mempunyai istri Sri Gayatri itu meninggal dunia. 10 tahun setelah Sri Gayatri meninggal dunia, Hayam Wuruk itu menyelenggarakan yang namanya syadran. Nah, oleh orang-orang Jawa, syadran itu adalah resik atau memberikan penghormatan kepada roh-roh yang telah meninggal. Dan oleh Wali Songo, kata tahlilan itu dimasukkan sebagai tradisi nyadran yang oleh orang Jawa dulu itu sebagai sesembahan. Kalau orang Islam kan musyrik. Nah, tapi tradisi inilah yang melekat sampai sekarang. Makanya orang Jawa itu terkena bisa masuk Islam tapi tidak lewat kekerasan. Karena tradisi atau budaya mereka itu dilestarikan tapi dalam bentuk yang lain, sehingga orang Wali Songo itu memberikan 3 hari. Sama itu di daerah Bali, orang-orang Bali mengatakan bahwa ajaran saya ini malah justru yang mengamalkan adalah orang-orang Islam. Saya salah itu. Yang betul adalah dari orang Samarkand itu tadi yang membuat urut-urutan tahlil, dan yang mengamalkan adalah orang-orang di Islam di Jawa, terutama di Jawa. Karena di Jawa ini memang sudah sangat kuat. Kita contoh Sunan Kudus sendiri sampai tidak merubah menara. Ini kan karena tradisi mereka, menara itu sebagai candi gitu. Itu kan untuk candi sama, di Bali kan sama. Nah, itulah terus dilestarikan, dan orang pada waktu Wali Songo masuk itu tinggal membalik. Kalau kamu menyembah roh, maka kamu akan musyrik. Tapi kalau kamu mendoakan roh, nah itulah yang dianjurkan, yang ada di dalam ini, di dalam hadis Rasulullah, idza mata Adam in qata amaluhu ila min salasin sadaqah jariyah au ilmin nafi au waladin sholihin yad'ula. Waladin sholihin itu adalah anak yang mau mendoakan kepada orang tua. Mendoakan kan, bukan menyembah. Karena kalau di masa Sri Gayatri meninggal di Hayam Wuruk itu menyembah rohnya. Tapi oleh Wali Songo dibalik, tidak menyembah namun mendoakan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Maka itulah yang
Kenapa Islam di Indonesia ini Islam yang rahmatan alamin? Karena tidak terjadi pertumpahan darah sehingga orang-orang yang dulunya Hindunya kuatnya semacam itu mau rela menganut agama Islam yang dianjurkan oleh wali songo. Lah, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Setelah 100 hari maka terjadi 300 hari. Itu namanya mendak. Mendak itu 1 tahun. Terus ada mendak kedua, mendak ketiga namanya nyewu. Nyewu itu berarti kan 360, 360 tambahkan haji 1000 hari. Nah, itulah karena ajaran-ajaran yang digagas oleh Hayam Wuruk dan dilestarikan oleh orang Hindu dan diamalkan orang-orang Islam dengan tidak merubah tradisinya, cuma merubah cara penggunaannya.